VOA This Morning. Hello there, good morning, selamat pagi semua dimanapun Anda berada, dari Jayapura di Papua sampai ujung barat Pulau Sumatera. VOA This Morning kembali menyampaikan laporan dari berbagai belahan dunia dan tentu informasi lainnya. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Leona Triono, dalam siaran edisi Rabu 30 Oktober 2024. Bersama saya kali ini produser Bani Rahayu dan teknisi kami Nelson Lopez. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC dan kami berterima kasih kepada teman-teman di berbagai radio di seluruh Indonesia yang meneruskan siaran ini. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Israel larang UNRWA beroperasi, Amerika dan Uni Eropa pertimbangkan kembali. We will continue to work with them, but we will not continue to work with UNRWA after what we just exposed. Indonesia kutuk undang-undang Israel yang melarang UNRWA. Keputusan ini jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan piagam PBB dan Konvensi 1946 tentang kekebalan lembaga PBB. Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Alright, kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Puspita Sariwati. Pendengar, Presiden Rusia Vladimir Putin hari Selasa melancarkan latihan kekuatan nuklir yang menampilkan peluncuran rudal sebagai simulasi serangan balasan selagi ia terus mengerahkan kekuatan nuklir negaranya di tengah meningkatnya ketegangan dengan Barat mengenai Ukraina. Berbicara melalui tayangan video dengan para pemimpin militer, Putin mengatakan latihan itu akan mensimulasikan tindakan para pejabat tinggi dalam menggunakan senjata nuklir dan mencakup peluncuran rudal balistik dan jelajah berkemampuan nuklir. Menteri Pertahanan Rusia, Andrei Belosov, melaporkan latihan itu bertujuan melatih kekuatan serangan strategis yang meluncurkan serangan nuklir besar-besaran sebagai balasan terhadap serangan nuklir musuh. Putin mengatakan Moskow akan terus memodernisasi kekuatan nuklirnya, mengerahkan rudal baru yang memiliki ketepatan lebih tinggi, waktu peluncuran lebih cepat, dan kemampuan untuk mengatasi pertahanan rudal. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL bersama Angkatan Laut Rusia siap melangsungkan latihan bersama Oruda 2024 di Surabaya pada tanggal 4 sampai 8 November mendatang. Latihan yang baru pertama kali dilaksanakan itu merupakan hasil kesepakatan dalam pertemuan para pejabat Angkatan Laut kedua negara tahun 2018. Nama Oruda merupakan kombinasi dari simbol nasional kedua negara, yaitu orel atau sejenis elang Rusia dan Garuda. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, dalam konferensi pers di rumah dinasnya di Jakarta hari Senin menegaskan latihan bersama ini tidak untuk melawan siapapun. We cooperate just to introduce our defense potential to each other. Hanya untuk memperkenalkan potensi pertahanan satu sama lain, untuk menemukan cara-cara yang mungkin kita lakukan beberapa hal umum, yaitu untuk bekerja sama, dan ini tidak seperti kerjasama yang melawan siapapun, katanya. Latihan serupa tambahnya juga pernah dilangsungkan Angkatan Laut Rusia dengan sejumlah negara lain, termasuk negara-negara ASEAN. TNI Angkatan Laut mengatakan latihan bersama itu merupakan latihan operasi militer perang atau OMP yang terbagi atas 2 tahap, yaitu Harbor Phase dan Sea Phase. Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward
mendesak Israel untuk berbuat lebih banyak guna melindungi warga sipil di Gaza dan mengizinkan operasi bantuan UNRWA terus berlanjut. Pernyataan Woodward itu disampaikan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB hari Selasa, menyusul larangan Israel terhadap operasi UNRWA di Gaza. We also unequivocally reject attempts to undermine or degrade UNRWA, which is the backbone. Kami dengan tegas juga menolak upaya untuk melemahkan atau merendahkan UNRWA yang merupakan tulang punggung untuk tanggap kemanusiaan di Gaza dan penyelamat ratusan ribu warga sipil, katanya. Tidak dibenarkan untuk memutuskan hubungan dengan UNRWA. Israel harus mematuhi kewajibannya dan memastikan UNRWA dapat melanjutkan upaya penyelamatan nyawa, tambahnya. Hari Senin, Parlemen Israel mengesahkan 2 undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah Israel dan memutuskan semua hubungan dengan badan tersebut. Wakil Presiden AS Kamala Harris akan menyampaikan apa yang disebutnya argumen tertutup kepada para pemilih dalam pidatonya Selasa malam di dekat Gedung Putih. Sedangkan mantan Presiden Donald Trump berkampanye di Pennsylvania, salah satu dari 7 negara bagian yang menjadi medan pertempuran politik. Pennsylvania kemungkinan besar akan menentukan hasil nasional pemilu secara keseluruhan. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar Parlemen Israel menyetujui 2 rancangan undang-undang yang melarang dan memutus hubungannya dengan UNRWA, Badan PBB untuk urusan pengungsi Palestina. UNRWA menyebut keputusan itu dapat memicu tsunami kemanusiaan di Gaza. Sementara Amerika dan Uni Eropa meminta Israel mempertimbangkan kembali legislasi tersebut. Rifan Dwiastono menyampaikan laporan selengkapnya. Parlemen Israel pada Senin menyetujui rancangan undang-undang kedua yang akan memutus hubungan negara itu dengan Badan PBB untuk urusan pengungsi Palestina, UNRWA, di Gaza. Sebelumnya pada hari yang sama, RUU lain yang melarang seluruh kegiatan UNRWA di Israel juga telah disetujui. RUU kedua yang disetujui melarang hubungan antara pejabat Israel dengan Badan PBB tersebut, serta mencabut kekebalan hukum staf UNRWA. Israel mengatakan pihaknya memiliki bukti bahwa puluhan pegawai UNRWA terafiliasi dengan Hamas di Gaza. Negara itu juga mengatakan pihaknya tidak akan lagi bekerja sama dengan Badan PBB tersebut. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan merupakan hal yang tidak sah dan tidak bermoral untuk mengabaikan fakta yang tidak terbantahkan bahwa UNRWA Gaza telah menjadi kedok bagi Hamas. You have WHO, UNICEF, World Food Program. Anda memiliki WHO, UNICEF, Program Pangan Dunia, puluhan LSM yang beroperasi di Gaza saat ini. Kami akan terus bekerja sama dengan mereka. Tapi kami tidak akan meneruskan kerjasama dengan UNRWA setelah apa yang kami ungkap. Dalam wawancara melalui Zoom dengan Reuters hari Selasa, juru bicara UNRWA di Gaza, Adnan Abu Hasna, mengatakan bahwa keputusan Israel untuk melarang UNRWA beroperasi akan menimbulkan konsekuensi yang berbahaya terhadap kerja-kerja lembaganya di tepi barat, Gaza, dan Yerusalem. الدخول كثير من الأسئلة نحن متواجدون في المعابر. Menghambat organisasi dan mencegahnya memenuhi perannya ketika organisasi itu memiliki 13.000 pegawai di Gaza, ratusan fasilitas dan kapasitas logistik untuk melaksanakan operasi bantuan secara efektif. Memaksa sistem ini untuk berhenti akan lebih terasa seperti tsunami kemanusiaan ketimbang sekadar bencana kemanusiaan. Pada sidang Dewan Keamanan PBB hari Selasa, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyerukan kepada Israel untuk mempertimbangkan kembali legislasi yang baru disahkannya. Sementara juru bicara Komisi Eropa Nabila Masrali mengatakan pada Selasa bahwa RUU yang disetujui Parlemen Israel sangat mengkhawatirkan. This legislation stands in stark contradiction with international law and fundamental. Undang-undang ini sangat berseberangan dengan hukum internasional dan prinsip dasar kemanusiaan. Maka yang kami lakukan sekarang adalah mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk mempertimbangkan kembali legislasi itu demi mencegah gangguan terhadap pelayanan UNRWA yang dapat menyelamatkan jiwa dan memastikan dilanjutkannya dan tak terhalanginya akses kemanusiaan UNRWA bagi pengungsi Palestina.
UNRWA didirikan pada tahun 1949 melalui resolusi Majelis Umum PBB setelah perang yang meliputi pendirian negara Israel ketika 700.000 warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Pendengar, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengutuk keras putusan Parlemen Israel yang melarang kegiatan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina. Fatia Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta. Dengan suara 82 dibanding 9, Parlemen Israel Knesset mengesahkan 2 undang-undang yang melarang seluruh kegiatan UNRWA. Ketua Parlemen Israel Amir Ohana membacakan putusan itu dalam sidang Senin malam waktu setempat. Undang-undang pertama melarang kegiatan UNRWA dan yang kedua menyatakan UNRWA sebagai organisasi teroris. Pengesahan aturan hukum baru ini menandai puncak kampanye panjang Israel menentang keberadaan UNRWA yang disebut Israel telah disusupi kelompok militan Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Roliansyah Sumirat mengatakan pemerintah Indonesia mengutuk keras putusan Knesset tersebut yang jelas berimplikasi pada terhentinya kerja UNRWA di tepi barat Yerusalem Timur dan jalur Gaza. Keputusan ini jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan piagam PBB dan Konvensi 1946 tentang kekebalan lembaga PBB. Indonesia mendesak komunitas internasional terutama Dewan Keamanan PBB untuk segera menghentikan tindakan Israel dan memastikan negara itu mematuhi kewajibannya pada hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB dan putusan ICJ untuk mengakhiri penjajahan di Palestina. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Islam Indonesia Hasbi Aswar mengatakan Israel selama ini menilai PBB dan badan yang berada di bawahnya tidak pernah memberi manfaat pada negara itu baik di sidang Majelis Umum maupun dalam sidang anggota Dewan Keamanan. Selama ini kan jadi berbagai propaganda, justifikasi itu mental semua karena UNRWA termasuk yang menjadi saksi di lapangan kejahatan Israel. Meskipun PBB tidak dapat bersikap tegas karena berbagai pertimbangan, Majelis Umum PBB setidaknya dapat mengeluarkan pernyataan untuk meninjau ulang keanggotaan Israel di PBB karena melanggar prinsip-prinsip internasional dan tuduhan-tuduhan tidak berdasar terhadap badan dunia itu, tambah Hasbi. Beberapa saat setelah Knesset meloloskan 2 undang-undang itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengeluarkan pernyataan tertulis yang intinya menegaskan keprihatinan terhadap pengesahan aturan hukum itu. Berbicara dalam press briefing hari Senin, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Matthew Miller mengatakan pihaknya telah mengirim surat kepada Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Urusan Ron Dermer lebih dari 2 minggu yang lalu. That letter, passage of this legislation could have implications under US law and Seperti yang dijelaskan dalam surat itu, berdasarkan hukum dan kebijakan Amerika, pengesahan undang-undang ini dapat memiliki implikasi. Tetapi hal itu tetap terjadi. UNRWA memainkan peran penting dan kritis dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang membutuhkannya di Gaza. Itu bukan satu-satunya peran yang mereka mainkan. UNRWA benar-benar memainkan peran yang tak tergantikan saat ini di Gaza, di mana mereka berada di garis depan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang membutuhkan, tegas Miller. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA. Pendengar, seruan gencatan senjata dari Presiden Amerika Joe Biden mendapat dukungan dari sekutunya di Qatar pada Selasa. Qatar bertekad mengupayakan sampai detik terakhir sebuah kesepakatan gencatan senjata di Gaza pasca serangan Israel terhadap proksi-proksi Iran akhir pekan lalu. Selengkapnya disampaikan oleh Madioni. Presiden Amerika Joe Biden hari Senin mendesak diakhirinya konflik di Timur Tengah yang melelahkan setelah Israel menyerang Iran Sabtu dini hari dalam apa yang dikatakan Washington sebagai pembalasan yang dibenarkan atas serangan terhadap Israel awal bulan ini. Biden juga memberikan dukungannya pada proposal baru Mesir untuk gencatan senjata selama 2 hari. Konflik brutal di Timur Tengah harus diakhiri, kata Presiden Amerika Joe Biden hari Senin, seiring dengan operasi Israel di Gaza dan Lebanon yang ditujukan pada kelompok-kelompok proksi Iran, menyusul serangannya terhadap sasaran militer di Teheran pada akhir pekan lalu. Biden berhenti untuk membahas perang yang sedang berlangsung saat ia memberikan suaranya untuk pemilu Amerika pada hari Senin dan memberikan dukungannya pada kesepakatan gencatan selama 2 hari yang diusulkan oleh pemimpin Mesir. Kita membutuhkan gencatan senjata. Kita harus mengakhiri perang ini. Ini harus berakhir. Harus berakhir.
Sekutu-sekutu Amerika setuju. Qatar Selasa melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya, Majed Al-Ansari, menanggapi seruan Biden dengan mengatakan Qatar akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden hingga menit terakhir sebelum pemilihan presiden untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza. We don't foresee any negative result of the Kami tidak memperkirakan ada hasil negatif dari pemilihan tersebut terhadap proses mediasi itu sendiri. Kami yakin bahwa kami berurusan dengan lembaga, dan di negara seperti Amerika Serikat, lembaga-lembaga tersebut berinvestasi dalam menemukan resolusi untuk krisis ini. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengatakan, I am clear that Israel has the right to defend. Bagi saya jelas bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri dari agresi Iran. Sama jelasnya bagi saya bahwa kita perlu menghindari eskalasi regional lebih lanjut dan mendesak semua pihak untuk menahan diri. Iran seharusnya tidak menanggapi. Kita akan terus bekerja sama dengan para sekutu untuk meredakan situasi di seluruh kawasan. Yang kurang jelas adalah posisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berbicara di hadapan Badan Legislatif negaranya pada hari Senin. Di Washington, para pengamat bertanya, akankah konflik regional ini berakhir sebelum Biden menjadi presiden yang tidak bisa membuat keputusan penting setelah pemilu Selasa depan. Namun bagi orang-orang yang terjebak di tengah-tengah situasi konflik, pertanyaannya berbeda. Apakah kita masih hidup untuk menyaksikan akhir dari semua ini? Saya Made Yoni, VOA.